Yang pertama saya mau buat puding coklatnya dulu. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan Nutrijel coklat kemasan 20 gram. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 800 ml air atau sekitar 3,5 sampai 4 gelas. Aduk rata sampai bubuk jelinya ini larut. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor dan biarkan hingga uap panasnya ini berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, masukkan ke dalam loyang cetakan dan biarkan hingga set atau mengeras. Kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga bisa, nanti malah lebih cepat ya. Untuk puding cappuccinonya, siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, kemasan 7 gram. Nah ini tadi aku tambahkan juga dengan Nutrijel plain yang kemasan kecil ya, sebanyak 1 bungkus dan ditambahkan dengan gula pasir sekitar 10-11 sendok makan. Lalu tambahkan 2 bungkus kopi instan tanpa ampas, aku pakai top kopi rasa gula aren. Lalu aduk rata agar nanti ketika ditambahkan dengan air, bubuk agar-agarnya ini nggak bergumpal. Lalu tambahkan air sebanyak 2 liter. Tambahkan juga dengan 3 saset susu kental manis warna putih. Aduk sampai rata dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor dan biarkan hingga uap panasnya berkurang, baru nanti dituang ke dalam agar-agar atau puding coklatnya ya. Karena kalau masih panas, nanti jeli coklatnya itu bisa lumer. Dan ini aku pakai cup yang seperti ini, ukuran 65/90 ml ya kalau di tulisan mereknya itu. Lalu ini diisi dengan jeli coklat sekitar 5-6 potongan jeli. Jadinya ini sebanyak 53 cup. Nah setelah uap panasnya berkurang atau ini sudah mulai hangat ya, nggak terlalu panas banget, ini bisa dituang sekitar setengah cup aja karena nanti bagian atasnya masih diisi dengan flan. Kalau dijual sekitar harga 2.000 atau 3.000-an, ini cupnya boleh diisi penuh ya. Biarkan pudingnya set atau mengeras, boleh juga disimpan di dalam kulkas agar lebih cepat setnya. Untuk flannya, siapkan panci, masukkan 6 sendok makan gula pasir. Tambahkan 2 sendok makan bubuk coklat. Aduk rata. Tambahkan juga dengan air sebanyak 1 liter atau sekitar 2-6 gelas. Dan 2 saset susu kental manis coklat. Kalau mau lebih praktis lagi, bubuk coklat dan susu coklatnya ini bisa di skip, diganti dengan coklatos drink yang rasa coklat. Kemudian kita siapkan 2,5 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sedikit air dan aduk rata. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian masak adonan flan sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan tepung maizenanya. Tepung maizenanya diaduk dulu sebelum dituang karena gampang mengendap. Ini langsung diaduk cepat aja biar nanti tepung maizenanya itu nggak menggumpal di bagian bawah. Diaduk terus sampai teksturnya sedikit mengental, mendidih seperti ini. Kalau udah, matikan api kompor, biarkan hingga sedikit hangat. Baru tuang ke atas puding yang sudah set. Dituang sekitar 3/4 bagian dari cetakan. Nah kalau udah kayak gini, pudingnya udah terlihat menarik banget teman-teman ya. Untuk tutup cupnya nggak perlu pakai selasi biar lebih irit ya. Tinggalkan lipat aja tutup cupnya seperti ini, lalu digunting seperti di video.
Kemudian tutup cupnya. Lalu selipkan sendoknya. Lebih bagus lagi kalau pakai sendok plastik ya. Nah seperti ini, jadi irit nggak perlu pakai solasi lagi. Hasilnya banyak banget, sebanyak 53 cup dari puding cappuccino coklat. Ini siap untuk dipasarkan. Yang pertama kita akan buat puding matchanya dulu. Siapkan wadah, masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 1 bungkus Nutrijel plain kemasan 10 gram atau kemasan kecil ya. Lalu tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Aduk rata agar nanti ketika dimasukkan cairan, bubuk agar-agar ini nggak menggumpal. Kemudian tambahkan 2 bungkus coklatos matcha. Lalu tambahkan juga 1200 ml air. Jika ditakar menggunakan gelas, ini sekitar 6 gelas belimbing penuh. Tambahkan 4 tetes pewarna makanan warna hijau, biar nanti hasil warnanya itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak ada, ini bisa dilewatkan. Kemudian ini kita masak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga uap panasnya hilang, baru nanti dituang ke cetakan. Setelah uap panasnya ini berkurang, tuang ke dalam cetakan. Saya pakai cetakan persegi panjang seperti ini. Biarkan hingga dingin dan set. Kalau sudah mau ngeras, ini kita potong-potong dadu. Untuk gelas plastiknya saya pakai ukur 65 atau 90 ml ya. Kemudian ini saya isi sebanyak 5 potongan dari puding matcha. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak. Masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Lalu ini tadi saya tambahkan gula pasir sebanyak 11 sendok makan. Nggak ke-record ya, aduk rata. Tambahkan 3 saset susu kental manis putih. Tambahkan air sebanyak 1600 ml atau sekitar 8 gelas belimbing penuh. Aduk rata dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sampai mendidih, kemudian matikan api kompor dan biarkan hingga uap panasnya hilang, baru nanti kita akan tuang ke dalam cetakan pudingnya. Nah ini uap panasnya sudah berkurang, lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Jangan terlalu penuh karena nanti masih akan diisi dengan flanya. Biarkan hingga benar-benar set, baru nanti kita akan buat fla matchanya ya. Ini bisa juga disimpan di dalam kulkas biar cepat set. Kemudian siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan tepung maizena, tambahkan 50 ml air atau sekitar 5 sendok makan ya. Aduk rata sampai tepungnya larut. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan panci untuk memasak. Masukkan 2 bungkus coklatos matcha. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Itu tadi saya masukkan nggak ke-record lagi teman-teman, maaf ya. Lalu kita aduk rata. Kemudian tambahkan 600 ml susu cair. Ini saya ambil dari 1 bungkus atau 1 saset susu kental manis warna putih ya. Ditambah air hingga totalnya 600 ml atau sekitar 3 gelas. Tambahkan pewarna makanan warna hijau sebanyak 2 tetes. Lalu aduk rata dan ini siap dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, sekarang kita masukkan larutan tepung maizenanya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu karena bisa mengendap. Ini langsung aja diaduk-aduk terus sampai mendidih kembali dan kuahnya mengental. Kira-kira seperti ini ya, udah meletup-letup kayak gini, udah mateng. Angkat dan biarkan hingga sedikit hangat.
baru nanti dituang di atas puding matchanya. Nah kayak gini, puding cup ini jadinya sebanyak 54 cup, jadi usahakan flanya itu benar-benar cukup untuk 54 cup. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa mangga kemasan kecil. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk rata agar nanti ketika dimasukkan cairan, bubuk jelinya ini nggak menggumpal. Kemudian tambahkan air sebanyak 800 ml atau sekitar 4 gelas blending. Aduk rata dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Ini saya tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna kuning biar nanti warnanya lebih bagus. Kalau udah mendidih, matikan api kompor, biarkan hingga uap panasnya hilang, baru dituang ke cetakan. Saya tuang ke cetakan bentuk kotak. Biarkan hingga set atau mengeras, baru nanti bisa dipotong-potong. Selanjutnya masukkan jeli mangga ke dalam cup gelas. Ini aku pakai cup gelas dengan ukuran 65/90 ml. Ada tulisannya di kemasannya ya. Ini jadinya sebanyak 64 cup ukuran gelas seperti ini ya. Kita sisihkan. Selanjutnya untuk puding susunya, siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel plain tanpa rasa. Ini aku pakai yang ukuran besar, kalau pakai ukuran kecil juga nggak apa-apa ya. Tambahkan 11 sendok makan gula pasir. Aduk rata. Kemudian masukkan 2 liter air. Jadi walaupun pakai jelly yang plain itu ukurannya yang kecil nggak masalah dengan 2 liter air ya. Berhubung yang kecil aku lagi nggak ada, jadi aku pakai yang besar aja. Teksturnya juga lebih padat kalau pakai yang besar. Kemudian tambahkan 3 saset susu kental manis warna putih. Aduk rata dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, biarkan hingga pudingnya itu sedikit hangat, baru nanti dituang ke dalam cetakan. Karena kalau masih panas, nanti jeli mangganya itu bisa lumer. Jadi memang harus sabar, harus menunggu sampai benar-benar hangat. Jangan masih agak panas ya, harus benar-benar hangat, baru nanti dituang ke dalam cetakan seperti ini. Kalau semuanya sudah terisi, ini kita biarkan hingga set. Ini ngisinya sekitar 2/3 bagian dari cetakan aja ya. Untuk flanya, siapkan panci untuk memasak, masukkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 bungkus bubuk pop ice rasa mangga. 1 bungkus marimas rasa mangga, ini bisa di skip kalau nggak suka. Tambahkan 1 liter air. Aduk rata. Walaupun bubuk pop ice-nya itu belum larut, nggak apa-apa, nanti kalau dimasak akan larut dengan sendirinya. Kemudian siapkan 3 sendok makan tepung maizena, tambahkan dengan sedikit air dan aduk sampai tepungnya larut. Nah ini bahan flanya udah mendidih teman-teman ya. Kalau udah mendidih seperti ini, baru kita masukkan larutan tepung maizena. Jangan lupa diaduk dulu karena ini gampang mengendap. Dimasukkannya sambil diaduk-aduk seperti ini ya, biar nanti tepung maizenanya tuh nggak menggumpal. Kalau udah mendidih kembali dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompor kemudian angkat. Kalau flanya sudah hangat ataupun dingin, ini bisa dituangkan ke atas puding yang sudah set. Jangan juga masih panas-panas langsung dituang, karena nanti puding mangganya itu bisa lumer juga. Dituang secukupnya aja sampai semua bahannya ini cukup untuk 64 cup dari puding mangga.
Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, ini aku pakai yang ukuran kecil. Lalu tambahkan juga dengan 11 sendok makan gula pasir. Aduk rata agar nanti ketika ditambahkan dengan air, bubuk agar-agar ini nggak menggumpal. Lalu campurkan 2 liter air. Tambahkan dengan 2 saset susu kental manis putih. Aduk rata dan ini siap untuk dimasak. Aduk sampai bubuk agar-agar dan jilenya itu benar-benar larut ya, biar nanti kalau dimasak itu nggak menggumpal. Ini saya tambahkan dengan 1 bungkus bubuk pop ice rasa melon. Lalu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian ini siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Tapi sebelum itu biarkan hingga pudingnya ini sedikit hangat, baru nanti kita masukkan ke dalam cetakan ya. Untuk cupnya saya pakai gelas cup ukuran 65/90 ml ya. Kalau mau dijual 1000-an itu biasanya tuh yang lebih kecil lagi, tapi Umi pakai yang ini aja. Lalu ini kita biarkan hingga pudingnya set dan mengeras. Untuk bahan flannya siapkan panci, masukkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 bungkus bubuk pop ice rasa melon. 1 saset susu kental manis putih. Dan tambahkan juga dengan 1 liter air atau sekitar 5 gelas. Aduk rata dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih kita masukkan larutan tepung maizena. Saya pakai 3 sendok makan tepung maizena dilarutkan dengan sedikit air, aduk-aduk. Ini langsung aja kita masukkan ke dalam adonan fla sambil diaduk-aduk agar nanti tepung maizenanya nggak menggumpal. Aduk rata sampai mendidih hingga meletup-letup seperti ini. Kalau udah mendidih, matikan api kompor dan ini siap untuk digunakan. Setelah flannya mulai hangat, ini bisa dituang ke atas puding. Jangan masih panas-panas, karena kalau masih terlalu panas, nanti pudingnya bisa meleleh. Bisa dijual mulai harga 1000-an aja. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa coklat, aku pakai yang kemasan kecil. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk rata agar nanti ketika ditambahkan air, bubuk Nutrijelnya ini nggak menggumpal. Kemudian tambahkan 700 ml air, aduk rata sampai bubuk Nutrijelnya larut. Selanjutnya ini dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian biarkan hingga uap panasnya sedikit berkurang, baru nanti dituang ke cetakan. Ini saya tuang ke cetakan persegi. Kita biarkan sampai pudingnya set, boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas agar lebih cepat set. Kalau puding coklat udah set, sekarang kita mau buat puding susunya. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel plain, ini aku pakai yang kemasan besar. Tambahkan 9 sendok makan gula pasir. Aduk rata agar ketika ditambahkan air, bubuk Nutrijelnya ini nggak menggumpal. Lalu tambahkan 1200 ml air. 2 saset susu kental manis putih atau sekitar 8 sendok makan kalau pakai yang kalengan. Lalu ini diaduk sampai bubuk Nutrijelnya larut dan siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih.
Kalau udah mendidih, biarkan hingga sedikit hangat, baru nanti akan kita tuang ke dalam cup ya. Karena kalau masih panas-panas dituang ke cup yang sudah ada puding coklatnya, nanti puding coklatnya bisa lumer. Puding coklatnya udah set, sekarang kita akan potong-potong dadu. Caranya seperti ini biar lebih cepat dan mudah. Sekarang masukkan puding coklat ke dalam gelas cup. Ini aku pakai gelas cup ukuran 65/90 ml. Boleh juga pakai yang ukuran 65 ml kalau mau dijual seribuan ya. Kalau ini terlalu besar. Selanjutnya kita masukkan puding susu yang sudah mulai hangat. Jadi jangan masih panas-panas biar nanti puding coklatnya nggak lumer. Kita isi kira-kira 3/4 cup aja. Kemudian biarkan hingga pudingnya set, boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu seperti ini ya, biar nanti pudingnya kecampur. Jadi nanti kalau kita potong pudingnya tuh nggak memisah. Ini jadinya sekitar 35 cup dengan ukuran gelas sebesar ini ya. Kalau pakai yang kecil-kecil bisa jadi lebih banyak lagi.